Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Siswanto dari SMA 1 Barambe. Saya adalah calon peserta apresiasi GTK tahun 2025. Pada apresiasi GTK kali ini saya akan menyampaikan satu best practice yang berjudul implementasi project based learning untuk mitigasi karhutla melalui geoceria. Maraknya fenomena kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan, terutama di Kalimantan Selatan, sehingga menyebabkan sering terjadi yang namanya kabut asap. Sehingga inilah yang kemudian melatar belakangi saya untuk melakukan membuat best practice dengan judul implementasi project based learning untuk mitigasi karhutla melalui geoceria. Karhutla adalah akronim dari kebakaran hutan dan lahan. Nah, sementara geoceria itu adalah akronim dari geografi cerita animasi. Best practice ini kami buat dengan mengkombinasikan antara narasi cerita dengan kita muatkan dalam video animasi yang dibuat dengan menggunakan aplikasi Canva. Pada program ini, saya menggunakan kelas 11A sebagai kelas project based learning ini. Sementara kelas 11B dan 11C itu adalah saya gunakan sebagai kelas kontrol. Ada beberapa tahapan yang saya lakukan dalam melaksanakan program based learning ini. Yang pertama yaitu saya membuat satu rancangan program, dan itu sudah saya laksanakan sekitar di bulan September. Nah, kemudian di bulan September itu juga setelah program saya buat, saya melakukan konsultasi dengan atasan saya yaitu Kepala SMA 1 Barambe. Nah, setelah konsultasi barulah di bulan Oktober saya baru melakukan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung selama 6 kali pertemuan. Nah, setelah kegiatan dilaksanakan di bulan yang sama, yaitu saya melakukan evaluasi kegiatan. Setelah evaluasi kegiatan saya selesai, kemudian barulah saya menyusun laporan kegiatan, dan itu saya lakukan di bulan Desember dan Januari. Dan di bulan Februari kemarin laporan sudah selesai dan sudah saya serahkan ke bagian perpustakaan SMA 1 Barambe. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan program best practice ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa menginspirasi guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah hutan hijau di tepi sungai, hiduplah seekor bekantan kecil bernama Ucup yang sedang bersama ayah dan ibunya. Kehidupan mereka penuh damai. Setiap pagi, Ucup bermain bergelantungan di dahan pohon, dan ayahnya mendampingi untuk menjaganya. Hutan adalah rumah yang indah, penuh suara burung dan angin sejuk yang menenangkan. Namun, kedamaian itu hancur pada suatu hari yang panas. Seorang manusia yang melintas di tepi hutan membuang puntung rokok sembarangan. Api kecil dari puntung itu menjalar, membakar daun-daun kering, lalu merambat cepat karena angin kencang. Dalam waktu singkat, hutan yang hijau berubah menjadi lautan api.
Asap tebal mengepul, api terlalu cepat menjalar. Pada saat muncul kebakaran, Ibu Ucup panik dan langsung mencari Ucup. Namun naas, saat berusaha mencari Ucup, justru mereka terjebak dalam kobaran api sehingga merenggut nyawa kedua orang tua Ucup. Hari-hari berikutnya penuh kesepian. Hutan yang dulu hijau kini hanya tersisa batang-batang gosong dan abu. Suara hutan yang biasanya riuh kini berganti dengan sunyi yang mencekam. Buah-buahan sulit ditemukan, air sungai menjadi keruh, dan banyak hewan kehilangan tempat tinggal. Dampak kebakaran itu tidak hanya dirasakan oleh Ucup dan hewan-hewan lain. Asap tebal membuat manusia sulit bernapas dan banyak yang jatuh sakit. Tanah yang hangus menjadi gersang dan sulit ditanami kembali. Air tercemar, udara kotor, dan rantai makanan pun terganggu. Semua makhluk hidup baik hewan maupun manusia ikut merasakan penderitaannya. Kebakaran hutan akibat putung rokok itu bukan hanya merenggut nyawa orang tua Ucup, tetapi juga menghancurkan ekosistem, mencemari udara, dan merusak kehidupan banyak makhluk. Ucup dan hewan lain tumbuh sebagai saksi betapa kecerobohan manusia dapat membawa penderitaan besar bagi alam. Ucup yang masih belum bisa mandiri ditemukan oleh petugas konservasi hutan untuk dirawat di tempat rehabilitasi satwa. Mari kita menjaga hutan, karena hutan adalah paru-paru bumi, dan ingat bahwa hal kecil dapat berdampak besar.